Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmatnya, hidayahnya, dan juga taufiknya kita masih bisa bertahan dalam perjuangan ini. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan keislaman dan berakarkan iman, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, Ana Ajeng Zahra Haroki mewakili SPK Atartil Putri. Pada momentum kali ini bertepatan dengan momentum Hijriah 1443, mengingatkan kita mengenai hijrah. Di mana yang kita ketahui, hijrah adalah berpindah. Jika pada zaman Rasulullah berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dikarenakan sebagaimana hadis yang disampaikan bahwa tidak akan ada kewajiban untuk berhijrah setelah datangnya Fathul Makkah. Maka kewajiban kita pada saat ini adalah berhijrah secara maknawi. Berhijrah yaitu adalah sebuah konsisten dari diri kita sendiri, dari pikiran, perbuatan, dan keyakinan kita untuk berpindah, merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Apa yang membuat kita harus menjadi lebih baik setiap harinya? Teringat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 100, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka akan Allah tempatkan di bumi ini dengan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Masya Allah, bagaimana kita tidak tertarik untuk berhijrah, sedangkan Allah memberikan kepada kita kesenangan yang berlimpah ruah ketika kita mau untuk berhijrah. Berhijrah bukan karena Allah yang butuh terhadap kita, tapi sungguh kitalah yang butuh untuk berhijrah kepada Allah. Karena mengingat diri ini yang penuh dengan gelimangan dosa, penuh dengan gelimangan lupa, maka kita perlu untuk bisa menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya adalah bagaimana agar kita bisa untuk berhijrah adalah dengan bermuhasabah. Sebagaimana yang Umar bin Khattab katakan bahwa hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Ini menyatakan bahwa kita harus senantiasa pandai untuk mengevaluasi diri. Jangan sampai barulah nanti ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, ketika nanti setiap manusia akan merasakan kematiannya, disitulah baru kita menyesalkan mengapa kita tidak berubah sejak dahulu. Maka dari itu, momentum hijriah ini mengingatkan kita untuk senantiasa berhijrah. Bukan hanya 1 tahun sekali, tapi setiap hari, bahkan setiap detik dan detak jantung kita. Karena Allah senantiasa memberikan gelimangan kesempatan kepada kita. Bahkan hidayah sudah menunggu di hadapan kita, tetapi kita menolaknya dengan ucapan nanti saja. Bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah yang Maha Pemurah jika hati kita masih terlampau sombong? Masih terlampau sombong, kita masih muda, kita masih diberikan banyak kekayaan. Kenapa kita harus mendekat kepada Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, wabah ini pun mengingatkan kepada kita bahwa kita sangatlah manusia yang lemah. Wabah ini mengingatkan kepada kita bahwa kita senantiasa harus mendekatkan diri kepada pencipta kita. Apalah kita di dunia ini begitu terlena dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita lupa untuk mendekat kepada pencipta kita. Sedangkan kita lupa bahwa kita harus merubah diri kita lebih baik lagi. Maka momentum hijriah ini mengingatkan kepada kita, marilah kita untuk berfastabiqul khairat. Ketika orang lain telah berlari menuju kebaikan, apakah kita akan tenggelam dalam kelalaian? Dan bagi kita yang sudah mulai meniti perjalanan hijrah, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan istiqomah.
agar kita bisa mengakhiri episode kehidupan ini dengan husnul khatimah. Maka adapun yang Rasulullah katakan kepada kita, bahwa sesungguhnya aku tidaklah mencintai dunia dan aku tidak mengharap apa-apa darinya. Maka adapun aku tinggal di dunia adalah seperti seorang pengendara yang sedang berteduh di bawah pohon dan beristirahat lalu meninggalkannya. Dan juga apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, bahwa wahai manusia, kalian adalah seperti kumpulan hari, kalian hanya memiliki beberapa hari saja. Maka ketika hilang satu hari itu, maka hilanglah pula bagian darimu. Maka jika kita mengingat ini, betapa sedikitnya waktu kita di dunia, maka apakah akan kita sia-siakan dengan perbuatan yang leha-leha? Dan kita harus selalu ingat bahwa hijrah tak semudah membalikan telapak tangan. Hijrah pasti akan ada ujian, di mana ujian ini adalah tanda Allah menguji keseriusan kita. Apakah kita serius untuk bisa bersungguh-sungguh mendekap erat kedekatan dengannya? Bagaimana kita bisa merubah sejarah peradaban jika kita sendiri masih berleha-leha untuk melangkah dalam penghijrahan? Bagaimana kita bisa membentuk sejarah dalam peradaban jika kita belum bisa membuat sejarah dalam kehidupan? Maka dari itu, mari kita langkahkan kaki untuk menuju penghijrahan ini. Meski di tengah wabah pandemi, tapi jangan menjadikan diri kita untuk semakin menjauh pada Sang Ilahi. Karena ingat, Allah memberikan ujian karena untuk menjadikan diri ini kuat. Karena jika tidak dari ditempa, maka dari mana kita bisa? Maka semoga dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai langkah Allah menjadikan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan jika kita merasa sangat sulit dan tertatih dalam ujian ini, maka itu adalah batu loncatan yang Allah berikan untuk hambanya agar bisa senantiasa lebih kuat dan lebih taat. Maka dari itu, mari kita jadikan momentum hijriah ini sebagai langkah awal kita untuk senantiasa hijrah, untuk senantiasa berubah menjadi pribadi yang lebih terarah, menjadi pribadi yang lebih baik dalam langkah, dan menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Sang Maha Pemurah. Marilah kita memulai langkah dalam berhijrah. Jangan lupa untuk saling mengingatkan dan menguatkan. Marilah kita memulai langkah dalam berhijrah. Semoga Allah penuhi kehidupan kita dengan penuh berkah. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.